Pemirsa, untuk memperlancar arus lalu lintas karena sering terjadi titik simpul kemacetan, pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan pembongkaran bangunan bekas Balai Desa Suko di pertigaan Pasar Suko yang dimanfaatkan oleh pedagang untuk berjualan. Pembongkaran bangunan ini dipimpin langsung oleh Bupati Sidoarjo, Ahmad Mudlor Ali. Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali memimpin langsung pembongkaran bangunan bekas Balai Desa Suko di pertigaan Pasar Suko yang dimanfaatkan pedagang untuk berjualan. Pembongkaran bangunan bekas Balai Desa ini dilakukan karena bangunan tersebut berdiri tepat di titik lokasi pelebaran Jalan Suko. Bupati yang akrab dipanggil Gus Mudlor ini menjelaskan, tujuan pembongkaran bangunan ini adalah untuk memperlancar arus lalu lintas di sekitar lokasi yang sering menjadi titik simpul kemacetan. Karena alasan pelebaran jalan di kawasan ini untuk kepentingan umum yang lebih besar, karena itu pemindahan pedagang pasar yang terdampak dengan berat hati harus dilakukan. Di lokasi ini tercatat ada 65 pedagang yang menempati bekas kantor Balai Desa Suko yang pindah tahun 1997 lalu. Kami juga bersama Pak Camat, Pak Kepala Desa, komitmennya juga sangat kuat untuk membangun desanya sendiri, memperjuangkan desanya karena ini pasar desa. Kemungkinan di tahun 2022 kita akan bantu anggarkan pembangunan pasar desa yang modern, yang lebih besar, yang lebih representatif, dan memang bukan jadi sumber kemacetan. Untungnya, puluhan pedagang Pasar Suko yang menempati bangunan eks Balai Desa Suko Sidoarjo juga menyadari jika tempat tersebut bukan hak milik mereka. Karena itu, para pedagang sepakat untuk mengikuti langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Bahkan para pedagang mengaku lebih senang karena lebih diberi tempat pengganti di pasar sayur. Ini nanti rencana mau pindah kemana, Pak? Pindah ke pasar sayur, Mas. Jualan Berapa apa? tahun di sini, Pak? Sudah 10 tahun. Jualan apa, Pak? Jualan tahu tempe saya. Tahu, Pak, ini dibongkar mau dipakai apa? Rencananya menurut keterangan dari Pemda untuk pelebaran jalan. Mujianto Primadi, JTV. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mentargetkan pembangunan flyover Aloha selesai di tahun 2024. Saat ini pembangunan flyover masih dalam pembebasan lahan yang ditargetkan tuntas pada akhir tahun ini. Upaya mengurai kemacetan menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun ini. Tak hanya mentargetkan menyelesaikan frontage road Sidoarjo di akhir tahun 2021, namun juga mengerjakan flyover Aloha yang juga proyek strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Guna mempercepat pengerjaan proyek flyover Aloha tersebut, Pemkab Sidoarjo menggelar rapat koordinasi di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo. Rapat yang dipimpin Wakil Bupati Sidoarjo Subandi ini diikuti Kementerian PUPR, Lantamal 5, serta pihak terkait. Kadis PUBMSDA Sidoarjo Sigit Setiawan mengatakan, pembangunan flyover Aloha akan dimulai Januari tahun 2022. Saat ini, hampir 80% lahan yang terdampak flyover Aloha ini merupakan milik TNI AL. Maka diharapkan skema hibah bisa dilakukan. Total ada sekitar 1,2 hektar lahan di sekitar Aloha yang terdampak, di mana nantinya atas dampak sosial yang terjadi, hal tersebut juga akan menjadi perhatian Pemkab Sidoarjo. Jadi untuk anggaran pengadaan tanah, memang sekarang belum berbunyi khusus untuk evaluasi. Nah, ini sedang dibicarakan dengan nanti Dinas PU dengan tim anggaran kaitannya dengan penganggarannya supaya nanti itu bisa dicantumkan di dalam rincian dari kegiatan pengadaan tanah yang sudah ada. Skemanya pakai apa nanti, Pak, untuk? Skemanya pengalaman kami kemarin pada saat pengadaan frontage road ini dengan sistem hibah. Jadi tadi TNI AL menghibahkan BMN-nya kepada Pemkab Sidoarjo. Sementara Wakil Bupati Sidoarjo Subandi berharap melalui komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, pengadaan lahan tuntas di tahun 2022. Diharapkan pada tahun 2023 hingga 2024, konstruksi pengerjaan flyover Aloha bisa dikerjakan dan selesai, sehingga problem kemacetan yang terjadi satu demi satu bisa terurai.
kegiatan ini mulai Januari ini sudah bisa jalan, sudah mulai jalan. Nah ini perlu Pak Sigit nanti bikin surat-surat yang ditujukan pada L5 ya, gitu ya, untuk mendasari itu dulu. Setelah itu selesai, sekalian nanti penlognya juga nanti untuk mendasari penlog bisa keluar, dicantumkan terkait anggaran pembebasan 2022. Biarkan nanti frontit dan takeover. Ya, biarkan nanti anggaran cantum di sana untuk mendasari bibit penlognya keluar. Seperti diketahui, proyek flyover Aloha Sidoarjo ini diproyeksikan akan ada 2 flyover, yakni flyover Sidoarjo, Surabaya menuju Juanda sepanjang 300 meter, serta flyover Juanda menuju Sidoarjo, Surabaya sepanjang 250 meter. Dengan menggunakan 2 lajur 1 arah, harapannya jembatan yang dibangun dengan struktur jembatan PCU dan steel girder ini mampu mengurai kemacetan lalu lintas kendaraan yang terjadi selama ini. Mujianto Primadi, JTV.